Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Perang Khandaq adalah salah satu perang terbesar yang terjadi pada awal perkembangan agama Islam. Dalam perang tersebut, berjumlah 1.000 pasukan umat Islam harus menghadapi 10.000 pasukan kaum kafir. Maka berikut pada kesempatan video kali ini akan kami bahas tentang sejarah singkat Perang Khandaq atau Perang Parit. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau bertepatan pada tahun 627 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekkah menuju ke Madinah. Perang Khandaq ini disebut juga dengan Perang Ahzab, yang berarti beberapa golongan atau sekutu yang dibentuk kafir Quraisy sehingga pasukannya mencapai 10.000 orang. Meskipun kalah jumlah pasukan, umat Islam berhasil menang dalam Perang Khandaq melalui taktik usulan Salman Al-Farisi. Di sisi lain, berkat kemenangan tersebut, kekuatan politik dan agama Muslim di Madinah diakui oleh masyarakat Mekkah. Adapun penyebab terjadinya Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi karena beberapa alasan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, kedatangan Islam dianggap mengancam eksistensi agama masyarakat Jazirah Arab. Yang kedua, keberadaan Islam di Madinah akan menyebabkan pembengkakan biaya pengiriman barang dagangan ke negeri Syam. Yang ketiga, kaum Ghatafan berkeinginan mendapatkan hasil kebun penduduk Madinah. Namun, motif utama penyebab Perang Khandaq adalah balas dendam dari kaum Yahudi Bani Nazir yang terusir dari kota Madinah. Setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan berbagai kalangan suku, ras, dan agama yang berada di Yathrib. Perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi pernyataan bahwa para warga Muslim dan non-Muslim di Yathrib ataupun Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi, orang Nasrani, serta non-Muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan juga gangguan. Akan tetapi salah satu kaum Yahudi di Madinah, yakni Bani Nazir, justru bersekongkol untuk memerangi Rasulullah SAW. Tak hanya itu saja, Bani Nazir ini juga melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, Rasulullah memutuskan pengusiran kepada Bani Nazir pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijriah. Sebagian Bani Nazir ada yang pergi ke Mekkah dan merencanakan Perang Khandaq bersama suku Quraisy. Tekad dan keberanian Bani Nazir tersebut didukung pengaruh tokoh-tokoh Yahudi seperti Salam bin Abil Huqaiq, Salam bin Mishkam, hingga Kinanah bin Rabi' yang melihat kemenangan pasukan kafir Quraisy dari kaum muslimin dalam Perang Uhud. Abdullah Hasan Ali Al-Hasan An-Nadwi dalam buku Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW yang diterjemahkan oleh Muhammad Halabi Hamdi, di situ menjelaskan bahwa 20 orang Yahudi Bani Nazir membentuk koalisi besar gabungan dari orang-orang suku Ghatafan berjumlah 6.000 pasukan dan dari kaum Quraisy berjumlah 4.000 pasukan. Dalam sumber lain disebutkan, pasukan yang akan menyerang kaum muslimin dalam Perang Khandaq terdiri dari 8 kelompok meliputi Bani Quraisy, Ghatafan, Sulaim, Kinanah, Murrah, Fazarah, Asja' dan Bani Asad. Lantas, apakah strategi Rasulullah dalam menghadapi Perang Khandaq ini? Melawan 10.000 pasukan kafir bukanlah perkara mudah bagi umat Islam pada masa itu. Maka dari itu, kaum muslimin menerapkan beberapa strategi Perang Khandaq yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, meliputi sebelum, ketika, dan setelah pertempuran itu terjadi. Yang pertama, strategi Rasulullah sebelum Perang Khandaq terjadi.
Rencana penyerangan 10.000 pasukan segera diketahui oleh mata-mata kaum muslimin. Rasulullah SAW segera melakukan rapat militer bersama para sahabatnya. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah, beliau menjelaskan bahwa salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi memberikan usulan kepada Rasulullah untuk membuat sebuah parit sebagai berikut. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami." Lalu usulan Salman kemudian disetujui oleh Rasulullah dan proses pembangunan parit pun mulai dilakukan. Parit digali dari Ummu Syekhan di pemukiman Bani Harisah di bagian timur hingga daerah Al-Mahzaz di bagian barat. Dalam beberapa pendapat berbeda, parit diselesaikan dalam waktu 6, 15, 20 hingga 24 hari. Adapun parit ini digali sepanjang 5.000 hasta, lebar 9 hasta, dan kedalaman 9 sampai 10 hasta. Setiap orang ditugaskan untuk menggali 40 hasta atau setara dengan 20 meter. Namun dalam sumber lain dijelaskan bahwa parit mempunyai panjang 5.544 meter, kedalaman 3,34 meter, dan lebar 4,62 meter. Setelah selesai, Rasulullah mengatur posisi tenda dan barisan pasukan kaum muslimin. Selain itu, Rasulullah mengamankan para wanita, anak-anak, dan orang tua dalam benteng yang tinggi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ketika sedang menggali parit, kami terhalang oleh sebuah batu besar. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mendapatkan sebuah batu besar di dalam parit.' Lalu beliau berkata, 'Saya akan melihatnya.' Lalu beliau berdiri sementara perutnya diganjal dengan sebuah batu, sebab setelah 3 hari kami tidak mendapatkan makanan yang cukup. Kemudian Nabi SAW mengambil sebuah palu besar, lalu memukulnya ke atas batu besar tersebut, dan batu itu pun hancur berkeping-keping. Aku pun berkata kepadanya, 'Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah.' Kemudian aku pun berkata kepada istriku, 'Aku melihat Nabi SAW begitu sabar dalam menahan lapar. Apakah kamu memiliki sesuatu?' Istriku pun berkata, 'Iya, sedikit gandum dan seekor anak kambing.' Kemudian aku pun menyembelih anak kambing tersebut dan menumbuk gandum, lalu membakarnya. Kemudian aku datang menemui Nabi. Sementara adonan pun sudah mulai merakah dan daging pun hampir matang. Aku berkata kepada beliau, 'Aku memiliki sedikit makanan. Datanglah engkau ya Rasulullah bersama 1 atau 2 orang lainnya.' Lalu beliau bertanya, 'Berapa banyak makanan itu?' Lalu aku pun menyebutkannya. Beliau berkata, 'Sungguh banyak lagi baik. Katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat panggangan daging dan roti dari tempat memasak hingga aku datang.' Lalu beliau berkata kepada orang-orang, 'Berdirilah kalian semua.' Maka orang-orang Ansar dan Muhajirin pun bangkit. Setelah sampai di rumahnya, ia pun masuk menemui istrinya dan berkata, 'Celaka, Rasulullah mengajak semua orang Ansar dan juga Muhajirin, padahal aku cuma menyuruh dia seorang dan juga 2 orang bawaannya.' Lalu istriku pun bertanya, 'Apakah beliau bertanya kepadamu?' Aku pun menjawab, 'Iya.' Kemudian Rasulullah berkata, 'Masuklah kalian dan jangan mendesak-desakan.' Lalu beliau memotong roti dan menaburkan daging di atasnya dan memberikannya kepada para sahabat. Beliau terus memotong roti dan menyiramkannya hingga semua kenyang, sementara makanan masih tersisa begitu banyak. Beliau pun berkata, 'Makanlah kamu dan hadiahkan kepada orang-orang karena mereka juga lapar.' Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya disebutkan bahwa jumlah mereka yang ikut makan bersama Nabi pada ketika itu sebanyak 1.000 orang. Nomor 2, strategi Rasulullah ketika perang Khandaq itu terjadi.
Rasulullah SAW menempatkan beberapa orang untuk berjaga semisal ada musuh yang berhasil menyeberangi parit. Rasulullah SAW mengutus Salaman bin Aslam dengan 200 pasukan dan Zaid bin Harisah dengan 300 pasukan untuk berjaga di Madinah dan mengemakan takbir untuk menakut-nakuti Bani Quraidah. Rasulullah SAW memerintahkan Nuaiman bin Mas'ud yang baru mualaf untuk masuk ke barisan musuh guna melakukan propaganda. Kaum musyrikin terus berupaya menembus barisan kaum muslimin dengan menghujankan anak panah tanpa henti-hentinya sepanjang pengepungannya, sehingga membuat kaum muslimin sibuk sehari penuh dan lupakan salat asar. Mereka baru mengerjakan salat setelah terbenam matahari. Namun segala upaya kaum musyrikin untuk menembus parit mengalami kegagalan. Bahkan Ali dapat membunuh Ammar bin Abdud, sementara yang lain melarikan diri. Begitu pula dengan Naufal Makhzumi yang tewas terbunuh. Sedangkan dari kaum muslimin sedikitnya yang menjadi syahid, yang berjumlah hanya ada 6 orang. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'az. Adapun pengepungan pasukan koalisi terhadap umat Islam berlangsung selama 24 malam. Yang ketiga, strategi pasca ataupun setelah perang Khandaq terjadi. Rasulullah SAW memerintahkan salah satu pasukan untuk mengecek kondisi musuh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui musuh berniat pulang atau hendak melanjutkan perang. Rasulullah menghukum pasukan Yahudi Bani Quraidah dengan dieksekusi karena sebelumnya yang bergabung bersama sekutu menyerang kaum muslim. Anak-anak dan kaum wanita dari Bani Quraidah ditawan, sementara harta bendanya dirampas serta dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kekalahan kaum musyrikin dan juga kafir dalam perang Khandaq tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan bahwa Allah akan menghindarkan kaum muslimin dari peperangan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, upaya yang dilakukan oleh Nuaiman bin Mas'ud yang masuk Islam tanpa diketahui masyarakatnya. Ia akan mencerai-beraikan dengan seizin Nabi antara Yahudi Bani Quraidah dengan kaum musyrikin. Ia mengingatkan Bani Quraidah untuk tidak memulai perang melawan Muhammad kecuali kaum musyrikin mau memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan pergi meninggalkannya apabila terjadi sesuatu di luar harapan. Begitu pula ketika dia berhadapan dengan kafir Quraisy, dia mengatakan bahwa kepada kafir Quraisy bahwa Bani Quraidah menyesali pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Nabi. Maka demikianlah Allah memporak-porandakan kesatuan mereka dan menciptakan kecurigaan dan kehinaan di antara mereka satu sama lain. Nomor 2, kekalahan tersebut terjadi karena adanya berupa badai kencang yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, menerbangkan perlengkapan masak, dan memadamkan api yang mereka gunakan untuk penerangannya. Sehingga mereka terpaksa mengumumkan untuk pulang meninggalkan medan perang dengan membawa kegagalan dan kekecewaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah hikmah dan pertolongan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman. Kemenangan ini bukanlah bersifat sementara, namun Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya bahwa kaum kafir tersebut tidak lagi dapat menyerbu umat Islam setelah peperangan ini. Kaum musliminlah yang akan menyerbu mereka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah dari Salman bin Sarad. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika pasukan Ahzab dikalahkan. Beliau berkata, mulai saat ini kitalah yang akan melakukan penyerbuan dan mereka tidak akan pernah menyerbu kita lagi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang sejarah perang Khandaq, yaitu perang luar biasa dalam menghadapi 10.000 pasukan kafir dan juga koalisi dari Bani Quraidah, yaitu kaum Yahudi yang berkhianat kepada Nabi. Sedangkan pasukan muslimin ketika itu hanya berjumlah 1.000 pasukan saja. Kekuatan dan juga ketabahan dan juga ketaatan kepada Allah SWT, Allah memenangkan kaum muslimin dalam perang tersebut.
Wallahu alam, semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.